Banyak orang dalam kehidupannya sering mengalami peristiwa yang cukup aneh. Sebagai contoh misalkan, suatu saat Anda dihubungi oleh seseorang atau Anda berniat menghubungi seseorang, namun itu tidak Anda pikirkan. Tiba-tiba aja ingin menghubungi orang tersebut atau orang lain yang menghubungi Anda. Atau suatu ketika Anda bertemu dengan seseorang yang tidak Anda sangka-sangka. Dan dari situ kemudian menghasilkan sebuah peristiwa-peristiwa selanjutnya di mana nantinya akan mengarahkan Anda kepada tujuan yang ingin Anda capai. Nah, apa sih namanya ini? Dan bagaimana supaya kita peka terhadap simbol atau tanda yang sering kita alami dalam kehidupan ini? Ya, kita menyebutnya sebagai rezeki lah. Halo Sobat Hore, salam berkah selalu. Jumpa lagi di channel paling santai sejagat raya ya, dengan saya Toto PDY. Dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang masih setia nonton video ini, kepada para subscriber, dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini kemudian bergabung di channel ini, nah nonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Salam berkah juga untuk Anda. Dan supaya kamu nggak ketinggalan dengan video-video semacam ini, silahkan langsung tekan subscribe ya. Dan belnya yang paling atas itu ditekan itu ting, nah, supaya nanti Anda mendapatkan notifikasi dari saya, karena saya juga ada segmen lain yaitu live streaming ngopi sore, ngobrol happy Sobat Hore, yang nanti kita akan banyak berinteraksi, banyak ngobrol-ngobrol tentang materi-materi yang ada di video-video saya. Oke, kali ini kita akan bahas satu topik ya, di mana topik ini sebetulnya sudah pernah saya bahas secara garis besar, namun di sini saya ingin menjelaskan tentang kaitan antara suprasadar dengan kesadaran semesta. Ya, nah, buat Anda yang masih bingung seperti apa, silakan lihat di playlist tentang hukum ketertarikan, hukum magnet rezeki atau law atau apapun. Itu nanti saya tulis deh di bawah di deskripsi. Nah, seperti di video awal tadi, mungkin kita pernah mengalami satu peristiwa yang cukup aneh menurut kita. Nggak sengaja ketemu dengan seseorang di jalan, atau orang lain yang menghubungi Anda, atau Anda sendiri yang berniat ingin menghubungi seseorang. Dan dari situ Anda kemudian diarahkan kepada kejadian-kejadian berikutnya yang ujung-ujungnya mengarahkan kepada sebuah hasil ya, sebuah entah itu nanti menjadi sebuah kesempatan atau barang atau apapun ya, kita menyebutnya sebagai rezeki lah. Nah, apa sih sebetulnya ini? Sebelum hal itu kita kupas, saya perlu menjelaskan tentang cara bagaimana sih sebetulnya manusia ini hidup ya, dengan segala apa yang dimilikinya, mulai dari pikiran, kemudian fisik. Bagaimana sih sebetulnya? Setidaknya manusia itu hidup dalam 3 tataran ya. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah insting, dan yang ketiga adalah intuisi. Akal lebih banyak didominasi oleh pikiran-pikiran sadar, di mana di situ pikiran-pikiran yang bersifat logika, ya, mempertimbangkan. Dan buat Anda yang bingung tentang pikiran sadar seperti apa, juga sudah ada di video saya. Silahkan nanti dilihat-lihat. Itu yang pertama, akal. Yang kedua adalah insting. Insting itu adalah sesuatu yang memang menggerakkan kita, sesuatu yang sifatnya itu merupakan hal yang paling mendasar dan alami ya. Insting untuk makan, bertahan hidup, membela diri, segala macam. Dan yang ketiga adalah intuisi ya. Yang ketiga ini yang sangat menarik untuk kita cermati, yang nantinya bisa teman-teman latih. Yang hal ini sebetulnya adalah cara bagaimana supaya kita ini mampu berkomunikasi dengan diri kita secara utuh kepada tataran semesta atau sesuatu kehidupan di luar diri kita. Di video sebelumnya saya juga menyebutkan bahwa inilah yang disebut sebagai somatic mind atau pikiran tubuh. Jadi satu.
bahwa setiap peristiwa-peristiwa apapun yang pernah kita alami sebetulnya kan ada dalam diri kita, ya, menempel dalam diri kita dimanapun kita nggak pernah tahu gitu loh. Cuman kita bisa mengaksesnya dengan melatih banyak berkomunikasi dengan bawah sadar kita. Nah, videonya juga sudah ada, kurang apa komplit kan di sini. Nah, makanya buat yang masih baru langsung aja, nggak usah ragu-ragu. Banyak nanti akan kita dapatkan berbagai hal yang bermanfaat untuk kita dan orang di sekitar kita. Oke, kita lanjut lagi bahwa bawah sadar itu adalah sesuatu dalam diri kita yang letaknya dalam diri kita, yang itu mengendap hasil dari peristiwa-peristiwa yang pernah kita alami. Nah, cara bagaimana supaya kita ini mampu berkomunikasi dengan bawah sadar, tidak ada cara lain, yaitu adalah mengistirahatkan sadar kita, yaitu dengan cara melatih dengan memfokuskan terlebih dulu lewat nafas. Setelah itu kita baru menyadari bagian dari tubuh kita ini yang paling mampu berkomunikasi dengan kita. Saya katakan paling, artinya adalah bagian mana yang menurut Anda pada saat itu adalah bagian yang paling peka ketika Anda ingin berkomunikasi dengan bawah sadar Anda. Ya, jadi di sini saya tidak akan membahas tentang cara mengaktifkan bawah sadar kita supaya kita bisa berkomunikasi dengan bawah sadar kita. Tapi saya lebih menyoroti tentang bagaimana ketika kita ini bisa mengarahkan intuisi kita agar senantiasa selaras dengan semesta. Oleh karena itu, kita perlu, ibaratnya itu, tubuh kita ini memberikan sebuah sinyal, ya, sinyal. Ketika kita mendapati sebuah simbol atau tanda sapaan dari semesta setiap saat ketika kita melakukan itu, yang itu sebetulnya kita terima terlebih dulu lewat suprasadar kita yang adanya di sekitar tubuh kita. Nah, oleh karena itu, ini ibaratnya adalah kita mau mencari jembatan, ya, jembatan atau penghubung antara bawah sadar dan suprasadar. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan mencoba melatih itu. Saya akan berikan konsep dasarnya dulu, setelah itu kita akan bersama-sama berlatih secara garis besar aja, nanti Anda bisa melatihnya setiap saat. Jadi prinsipnya adalah seperti ini, kita akan mengistirahatkan pikiran sadar kita, kemudian mengaktifkan bawah sadar kita untuk mau kita ajak berkomunikasi terlebih dulu. Dengan cara seperti apa? Dia akan memberikan simbol atau sinyal berupa kinestetik, karena sifatnya adalah perabaan yang dapat kita kenali. Kenapa bukan visual? Karena jika visual, takutnya kita terjebak dengan sesuatu yang sebetulnya itu adalah masih ada kaitannya dengan sadar. Karena ketika kita sadar seperti ini kan kita juga mampu mendengar, kita mampu membuat gambaran, membuat imajinasi. Tapi ketika berbicara tentang kinestetik, artinya adalah sesuatu yang sudah ada dalam diri kita, yang kita sebut sebagai somatik. Jadi kinestetik itu adalah perabaannya, ibaratnya itu simbol atau jawaban dari pikiran bawah sadar kita yang itu berasal dari somatic mind kita. Nah, setelah itu kita dapatkan dan ibaratnya itu bawah sadar mau berkomunikasi dengan kita, barulah kita akan mengarahkan bawah sadar kita agar suprasadar kita dan bawah sadar kita ini memiliki koneksi, ya, memiliki hubungan, koneksi kayak bisnis saya, bukan koneksi lah, artinya apa, hubungan lah, kira-kira seperti itu hubungan. Analoginya seperti handphone yang udah saya jelaskan juga. Nah, karena sebetulnya energi yang ada di luar dari diri kita ini pada awalnya adalah diterima oleh suprasadar kita. Mau tidak mau kita terima. Hanya kita membuka channelnya atau kita melakukan koneksi dengan suprasadar itu tergantung dari bawah sadar kita. Jadi paham ya? Saya ulang ya. Ya wis, biar enak. Pikiran sadar diistirahatkan, diaktifkan bawah sadar agar mau berkomunikasi dengan kita untuk mau membuat koneksi terhadap suprasadar kita, di mana suprasadar inilah sebetulnya yang paling sering berhubungan dengan energi yang ada di sekitar kita. Jadi harus sering kita latih. Sehingga yang pertama adalah latihlah bawah sadar ini dulu. Lebih sering. Banyak berkomunikasi dengan bawah sadar. Karena ingat bahwa bawah sadar belum tentu setiap saat bisa kita ajak
berkomunikasi. Bukan karena bawah sadarnya, karena sebetulnya kita sendiri. Sehingga prinsip berdamai dengan diri itu penting supaya dia mau berkomunikasi dengan kita. Oleh karena itu saya sering mengatakan bahwa sering-seringlah berlatih. Dan saya sangat menggarisbawahi bukan masalah teknik A, teknik B, teknik C yang menyebabkan atau mengakibatkan Anda mampu membangkitkan bawah sadar Anda, tapi diri kita sendiri. Karena tidak ada satupun teknik yang bisa menjamin bahwa akan berlaku sama seperti semua orang. Jadi ibaratnya semuanya itu adalah sekedar konsep yang kemudian dirumuskan menjadi satu teknik. Tentang bagaimana tekniknya, tentang bagaimana cara melakukannya, kita sendiri yang paling nyaman. Kapan melakukannya, berapa lama, ya kita sendiri. Karena kita manusia yang unik di dunia ini. Unik artinya adalah belum tentu sama dengan orang lain. Sehingga kita berbicara tentang tataran kita dengan semesta, itu sebetulnya setiap orang pasti memiliki cara yang berbeda-beda. Ya, jadi itu. Nah, ketika nanti ibaratnya semesta atau kehidupan di sekitar kita itu memberikan simbol kepada kita lewat suprasadar tadi, bahwa sadar dalam hal ini somatic mind kita ini itu akan langsung menerima, yang kemudian akan mengarahkan kita mau kemana. Karena sebetulnya yang mendrive, yang mengarahkan kita adalah bawah sadar kita. Kita mau kemana, kita mau kemana, kita mau kemana. Itulah yang disebut sebagai intuisi. Jadi sebetulnya intuisi itu sebetulnya bisa dilatih. Setiap orang mampu melakukannya. Asalkan kita mau berdamai. Kita seolah-olah menjadikan bawah sadar ini sahabat kita. Jadi itu latihannya ya. Nah setelah, bukan latihannya sih, konsep besarnya. Nah setelah ini kita akan melatih secara garis besar aja. Nanti bisa dilatih sendiri di rumah. Tapi ingat, ketika Anda melakukan ini, sekali lagi saya katakan bahwa Anda harus dalam kondisi aman. Tidak lagi nyetir, tidak lagi menjalankan mesin, atau lagi bekerja atau apapun. Luangkan waktu yang paling nyaman. Saran saya setiap malam aja lah. Ketika mau tidur, daripada malam nonton sinetron. Ya bukan saya mengecilkan arti sinetron loh ya, bukan Anda yang suka sinetron. Artinya adalah daripada kita mau tidur, kita hanya menonton sesuatu yang mungkin belum tentu memberikan dampak yang positif buat kita. Kenapa tidak kita luangkan waktu kita untuk ngobrol dengan diri kita, berdamailah dengan diri kita, ucapkan terima kasih kepada kaki, pada tubuh. Setiap salam 24 jam itu menemani Anda loh. Oke, sekarang kita akan mulai. Yang pertama-tama, siapkan waktu yang tepat, yang nyaman menurut Anda. Silahkan Anda boleh duduk atau Anda mau tiduran. Kemudian pejamkan mata Anda, dan saat ketika Anda mulai memejamkan mata Anda, mulailah Anda menyadari tarikan dan hembusan nafas Anda. Rasakan tarikan dan hembusan nafas ini seolah-olah mengalir dengan sendirinya. Dan untuk memperkuat fokus kita, mulailah sadari adanya aliran udara yang masuk lewat hidung dan keluar lewat mulut. Secara perlahan-lahan. Jika Anda masih merasa belum mampu memfokuskan, perlambatlah nafas Anda. Aturlah ritmenya agar Anda mampu menyadari setiap tarikan dan hembusan nafas Anda. Jika Anda sudah melakukan ini dan Anda mulai menyadari bahwa kesadaran Anda mulai diarahkan kepada fokus pada nafas, mulailah sadari tubuh fisik Anda. Mungkin kepala, rasakan mungkin ada sentuhan-sentuhan kecil, sensasi-sensasi kecil. Jika Anda tidak menemukan, biarkan Anda beralihlah ke tempat yang lain, ke pundak, ke dada, dan hal-hal yang lain, kaki. Dan temukan sensasi pada penginderaan kinestetik Anda, perabaan Anda. Jika sudah seperti itu, katakan, Bapak sadar, apakah ini simbol bahwa kamu mau berkomunikasi dengan saya? Dan tunggulah sejenak.
Jika memang iya, Anda bisa melanjutkan. Bawah sadar, maukah saat ini kamu berkomunikasi dengan saya? Jika sensasi yang Anda dapatkan masih pada tempat atau lokasi yang sama, Anda bisa melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Maukah kamu berdamai dengan saya? Jika jawabannya iya, lanjutkan. Bawah sadar, aku ingin agar engkau senantiasa memberikan sebuah simbol dari suprasadar, dari energi yang ada di sekitar kehidupan saya. Dan tunggulah jawaban dari bawah sadar. Buat Anda yang sudah menemukannya, amati dan cermati, kemudian sentuhlah bagian itu. Dan katakan sekali lagi, bawah sadar, bantulah aku untuk memberikan simbol atas arahan dari semesta. Jika sudah, mulailah sekarang Anda mengamati nafas Anda kembali untuk kita kembali kepada kesadaran semula. Kemudian mulai menyadari diri Anda secara utuh dan buka mata Anda. Nah, ini adalah contoh yang ringkas, saya katakan ringkas. Jadi simple. Jadi urut-urutannya adalah seperti itu. Namun ketika nanti Anda benar-benar melakukan itu, tentu tidak sesimpel ini. Ya, karena memang kita mungkin pada saat itu kondisinya seperti apa, bawah sadar kita seperti apa, kita nggak tahu. Tapi kata kuncinya adalah seringlah berlatih, seringlah Anda mengajak berbicara. Berdamailah dengan bawah sadar kita. Nah, mungkin ada pertanyaan, kalau misalkan ketika tadi kita mengajukan pertanyaan jawabannya adalah tidak, apa yang terjadi? Berikan alternatif. Alternatifnya misalkan jika tidak, berikan aku simbol yang lain. Atau mungkin bawah sadar ingin memberikan simbol-simbol yang berbeda, mungkin di tempat lain. Jadi ibaratnya di sini jadikan dia teman, jadikan orang yang mau berdamai, berkawan, apalah pokoknya. Karena sebetulnya ini sama dengan ketika kita dengan orang lain. Kalau kita dekat dengan diri kita, ya diri kita juga akan senantiasa mau berkomunikasi dengan kita. Prinsipnya kan itu. Nah, setelah itu barulah kita akan meminta kepada bawah sadar untuk mau memberikan simbol dari suprasadar, di mana suprasadar inilah yang menjadi transmitter yang menerima segala macam energi yang ada dalam kehidupan ini. Ya, nah itu cara yang pertama. Cara yang kedua yang sering saya lakukan adalah saya mencoba ketika dalam kondisi tidak harus tidur, tapi ketika saya lagi santai, lagi ngapain gitu ya. Kalau ini biasanya dilakukan kalau Anda sudah terbiasa berkomunikasi dengan bawah sadar. Yang saya lakukan adalah begitu saya lagi nyantai atau apapun, misalkan biasanya yang sering saya sambil bersih-bersih rumah atau taman gitu ya, nyapu taman atau lagi nyiramin tanaman gitu. Saya mencoba untuk berkomunikasi dengan alam ya, karena saya bukan tinggalnya di hutan, saya ada tanaman sedikit lah di rumah yang itu saya ajak ngobrol. Cara ngobrolnya bukan ngomong, boleh sih ngomong nggak apa-apa, tapi kalau Anda belum terbiasa silahkan dipegang gitu aja. Ini ibaratnya kita mau juga untuk apa namanya, berkomunikasi dengan sekitar kita. Kita mau melatih kepekaan. Nah, itu yang lebih penting. Nah, biasanya saya kalau nggak pegang-pegang tanaman seperti tadi itu, saya kadang kayak ada kolam sedikit
yang di situ saya mencoba untuk memegang atau apa. Kemudian ya kalau Anda punya hewan peliharaan silahkan dipegang. Kalau saya nggak punya apa-apa Pak, ya udah. Kalau nggak ada berarti nggak usah dilaksanakan ini, gitu aja lah, beres ya kan. Yang penting Anda bisa merasakan. Sebenarnya Anda diam gini aja, Anda bisa merasakan bagaimana energi ini bisa ada di sekitar kita. Gitu. Nah, jadi sebetulnya ketika kita ingin mengajak bawah sadar kita untuk berkomunikasi itu banyak caranya. Sehingga Anda jangan terjebak dengan teknik. Yang lebih penting adalah bagaimana Anda memiliki kepekaan. Ya, memiliki kepekaan yang jauh lebih penting. Dan itu memang tidak bisa diajarkan secara penuh. Kita harus melatihnya sendiri. Tapi setidaknya kita tahu cara-caranya. Yang pertama adalah dalam kondisi ketika kita ingin tidur, dalam kondisi relaksasi. Dan yang kedua dalam kehidupan nyata. Anda diam misalkan sambil Anda merasakan seperti ini. Ajaklah berkomunikasi dengan diri kita. Bawah sadar kita ajak komunikasi. Agar nantinya bawah sadar ini juga bukan aneh dengan Anda, tapi menjadi dekat dengan Anda. Yang tujuannya apa? Agar bawah sadar ini jauh lebih responsif dalam menerima informasi yang ada dari suprasadar. Karena suprasadar sebetulnya juga terus ada gitu, dia yang akan berinteraksi dengan dunia luar. Tinggal kita sebagai bawah sadarnya kita ini mampu untuk menjalin komunikasi juga. Jadi itu pentingnya komunikasi dengan diri kita. Oke, jadi itulah bagaimana ketika kita memahami kaitan antara pikiran sadar, yang di situ sebetulnya adalah hanya bersifat penggunaan akal, dan yang kedua adalah insting, yang itu adalah naluri kita untuk bertahan hidup segala macam, dan yang ketiga adalah intuisi. Saya mencoba menegaskan dari apa yang saya jelaskan di depan, di mana intuisi ini sebetulnya adalah informasi yang kita terima dari kehidupan semesta yang direspon oleh suprasadar, dan itu diterima juga oleh bawah sadar dan diberikan arahan untuk diri kita harus mau kemana. Jadi itulah sebetulnya mekanisme kenapa kita kadang-kadang digerakkan pada sesuatu yang mengarahkan kita kepada kejadian-kejadian yang lain. Oke, sekian dulu. Nanti kita akan lanjut lagi di video-video yang membahas tentang bagaimana agar kita bisa lebih banyak berkomunikasi dengan bawah sadar kita, agar nantinya bisa bermanfaat untuk kita mau menjadi magnet rezeki untuk diri kita. Jika Anda ada pertanyaan, silakan tulis di komen, atau mungkin Anda sudah mampu melakukan ini, silakan tulis di komen juga, dan menghasilkan sesuatu, kemudian mendatangkan sesuatu. Karena kita nggak tahu, setelah kita mampu berkomunikasi terlantas kemudian besoknya terjadi sesuatu, saya juga nggak tahu. Dan jika memang itu ada, ya juga silakan tulis di bawah untuk memberikan inspirasi buat teman-teman yang lain. Silakan tekan like, dan jangan lupa bagikan video ini kepada orang lain, akan memberikan manfaat juga untuk orang lain. Dan jangan lupa subscribe, dan notifikasi yang atas itu dinyalakan. Oke? Sekian dulu dari saya. Kita jumpa di video selanjutnya. Salam berkah selalu dan salam hore.